Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat YouTube semuanya. Ketemu lagi sama channel YouTube Akang Sasa Project. Dalam video kali ini kembali saya mengupdate perkembangan terbaru proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yang berada di seksi 5 Kecamatan Congyang, Kabupaten Sumedang. Oke, selamat bergabung buat yang baru menonton. Ikuti terus video-video terbaru yang saya informasikan tentang seputar proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu. Kali ini saya mempunyai info terbaru tentang Desa Cibereye, bahwa hari ini pencairan ada beberapa puluh kepala keluarga yang alhamdulillah hari ini ada pencairan di Desa Cibereye dan sekitarnya. Dan tentunya ini menjadi kabar baik buat warga yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol tentang kompensasi penggantian lahan. Dan hari ini sedang berjalan di Balai Desa Cibereye proses pencairan atau penggantian lahan proyek jalan tol Cisumdawu. Ini adalah lokasi yang masih sama di Kecamatan Congyang, karena saya akan liput terus setiap lokasi yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu. Jadi dari mulai Cibereye, Congyang Kulon, Cecaban, dan Cipamekar juga akan saya liput. Kebetulan hari ini adalah tahap pengerukan lahan yang kemarin belum sempat beres ganti ruginya, dan sekarang sudah mulai diperlebar lagi. Sementara untuk Desa Congyang Kulon sendiri belum ada berita baik tentang pencairan, dan mudah-mudahan secepatnya bisa segera turun ya, karena biar warga tidak panik. Lokasi ini adalah pemukiman dan lahan pertanian, karena mayoritas di seksi 5 ini kebanyakan lahan pertanian dan sebagian pemukiman ya. Khusus untuk Desa Cibereye, satu blok atau satu RW dan 2 RW ya terkena dampak. Jadi semua pemukiman yang ada di Desa Cibereye dari sebelah timur jalan raya itu habis, dan sekarang lagi pada dibongkar semuanya. Dan mudah-mudahan bisa segera pindah ke pemukiman yang baru, karena di sini ada beberapa pemukiman yang sudah dibangun. Di antaranya ada 2 lokasi perumahan yang lokasinya di dekat SMA Negeri 1 Congyang. Dan sebagian lagi ada yang membeli kebun-kebun, sekarang dibuat pemukiman warga. Nanti saya akan liput juga video pemukiman atau pembukaan lahan warga. Dan informasi yang dari Legok juga sudah mulai berjalan. Sekarang sudah memasuki ke Desa Cipamekar dan sebagian pada Asih. Nanti nyambung ke Desa Cibereye, lalu ke Congyang, Cecaban, dan Babakan Asem. Selanjutnya tembus ke Ujung Jaya dan Tol Cipali. Kalau kontur tanah atau lokasi di sini kebanyakan rata, jarang yang berbukit-bukit. Jadi proses pengerukan itu cepat. Apalagi di Desa Cibereye yang dekat perbatasan dengan Cipamekar, itu hampir 99% persawahan. Ada juga tempat pemakaman umum, dan selanjutnya pemukiman. Satu desa Cibereye itu terkena dampak. Kalau teman-teman yang ada di jalur atau seksi 1, 2, 3 itu pasti menginformasikan yang sudah hampir selesai pembangunannya. Nah, sementara saya di seksi 5 ini khusus meliput areal-areal atau lokasi-lokasi yang akan terkena dampak nantinya untuk jalur proyek jalan tol. Jadi setiap lokasi yang ada di kawasan Congyang
akan saya liput semuanya, mulai dari Cibereye, Congyang Kulon, dan selanjutnya tidak akan terlewat. Pokoknya akan saya informasikan terus. Oke, buat sobat YouTube semuanya ya, barangkali lagi di perantauan, selamat menonton juga. Siapa tahu ada kerabat, keluarga yang terkena dampak proyek pembangunan tol Cisumdawu di daerah Congyang, Karanglayung, dan Cacaban. Saya menginformasikan bahwa proyek pengerukan pembangunan jalan tol Cisumdawu Seksi 5 sedang berlangsung di areal ini. Dan saya berada di tepat belakang Balai Desa Congyang Kulon. Ini adalah tempat produksi opak yang kemungkinan besar yang di belakang saya ini akan terkena. Oke, kita lihat lagi ke sebelah sana, dan itu sudah tembus ke jalan Cihonje ya. Tetap stay tune di channel YouTube Akang Sastra Project. Oke sobat YouTube, ini adalah lokasi selanjutnya yang masih dalam tahap pengerukan. Kita lihat lalu lalangnya kendaraan proyek yang mengangkut material pasir dan tanah untuk menimbun lokasi ini. Oke, kita lanjut lagi ke lokasi yang lainnya. Masih banyak lokasi-lokasi yang akan terkena dampak proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu ini, khususnya yang berada di seksi 5 tahap awal pengerukan, sambil menunggu lahan yang lain atau pemukiman yang lain beres pencairannya. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Akang Sastra Project. Oke sobat YouTube semuanya, sekarang saya berada di lokasi Desa Cacaban, Kecamatan Congyang, dan ini adalah situasi pembukaan lahan untuk warga yang terdampak jalan tol Cisumdawu yang berada di Desa Cacaban. Dan kebetulan ini adalah pemukiman untuk warga Cipaku yang baru beberapa tahun tinggal di Desa Cacaban karena terkena gusuran bendungan Jati Gede, dan sekarang kembali terkena gusuran jalan tol Cisumdawu. Nah, sementara jalur jalan tolnya ada di belakang pemukiman ini ya, tepatnya di kebun itu di belakang, dan nanti ke sana di sawah juga. Jadi jalur tol Cisumdawu nanti ke sini lewat ke Desa Cacaban, tepat di hadapan saya, dan di belakang pembukaan lahan ini jalan tolnya ya. Nanti nyambungnya ke sana ke Desa Cacaban dan tembus ke Desa Babakan Asem. Pembukaan lahan ini warga Desa Cipaku atau Desa Cacaban yang terkena dampak, mereka tidak mau membeli atau diam di perumahan, tapi lebih baik membeli sawah atau kebun lalu kembali membangun. Dan hampir semua ini satu blok adalah untuk pemukiman warga Cipaku dari Jati Gede, bendungan Jati Gede, pindah ke Desa Cacaban dan kembali lagi tergusur oleh jalan tol. Oke sobat YouTube-nya, ini masih di lokasi proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa sebagian warga Desa Cibereye sedang melakukan tahap pencairan hari ini, dan mudah-mudahan semua warga yang terkena dampak secepatnya bisa cair ya. Demikian dulu informasi terbaru dari saya, proses atau proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu yang ada di seksi 5.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Akang Sasa Project dengan like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.